sudah terbayar, perancangannya sudah teruji. Dan ya untuk software saja baru bisa profit kalau ada order kedua, gitu ya. Order pertama itu biasanya ya nggak profit, biasanya malah rugi. Begitu yang ketiga, ya kita sudah punya kompetisi sudah punya daya saing yang tinggi, gitu ya. Dan cirinya ya hasil-hasil engineering ya seperti itu. Dan ini kalau kita nggak sabar, ya nggak sabar atau saling curiga satu sama lain, ya kita berharap dapat royalti dari perusahaan. Perusahaannya belum bisa ngasih karena belum profit. Terus kita nggak percaya, motong gitu ya. Ya sudah, kita kehilangan siklus tadi itu. Jadi sebetulnya kalau belum bentuk siklus itu justru ilmu mahalnya itu belum dapat sebetulnya. Ilmu buat prototip itu belum ada apa-apanya dibandingkan kalau bisa sampai menghasilkan produk yang benar-benar bisa dipakai. Maaf Pak Suhadi, tinggal 15 menit. Mohon ada waktu sedikit untuk teman-teman mungkin perlu Oke, saya percepat Pak. Bertanya. Ya. Menurut nuwun. Ya. Ya, berikutnya, kalau ada pola ini rating strategi. Kalau kita bisa menyingkirkan, misalnya kita mau apa nih? Oh, misalnya handphone yang pasarnya banyak di Indonesia, kita harus bisa eksis di situ. Nah, untuk bisa sampai leading, untuk bisa mensubstitusi produk impor, kita itu harus melakukan satu serangan besar. Rencananya harus matang. Ini harus multidisiplin. Nah, di situ butuh critical mass, butuh inersia yang tinggi. Nah, dalam hal yang serangan besar ini, tentunya harus ada pihak-pihak yang menanggung resikonya. Tidak bisa dibebankan secara kolektif semuanya ke semua researcher atau semua pabrik gitu ya. Jadi harus ada strong will lah untuk itu ya. Dan mestinya kita menempuh yang nomor 4 ini kalau memang kultur riset kita sudah baik ya, kita harusnya serangan besar di produk apa. Gitu kita menang, ya sudah berikutnya tema risetnya apa lagi untuk menguasai pasar berikutnya ya. Jadi itu kira-kira pola yang seharusnya kita ambil ya di level Indonesia, harusnya kita berani menentukan yang seperti itu. Nah, kalau nggak berani seperti ini, ya nanti munculnya ya blue economy, green economy, digital economy. Ini white ya. Kita memutuskan seolah-olah fokus, padahal itu blur gitu ya. Karena apa? Bidangnya sangat luas dan tidak mengerucut kepada satu economic advantage. Ya, terlepas dari itu ya kita akan kupas sedikit saja ya. Ya, sedikit banyak dari prioritas ini pasti sudah melewati pertimbangan bahwa ini adalah kebutuhan dunia dan Indonesia punya resources-nya. Kita diharapkan pada krisis energi, lingkungan, ya. Kita harus punya laut yang sangat luas, kita punya infrastruktur internet, punya penduduk yang sangat banyak, drive perlunya digital ekonomi, kemudian pariwisata, kemudian kemandirian kesehatan, itu semua yang sebetulnya adalah ya kebutuhan dunia. Nah, kalau riset yang misalnya di vokasi ini diverse kemana-mana, kita nggak nyerang satu produk apapun yang untuk kita menangkan, maka ya nanti ujung-ujungnya tidak berdampak ke keekonomian, tetapi ya balik-balik lagi publikasi dan angka kredit. Nah, kemudian risiko ya, kalau kita itu berkepentingan anak-anak kita tidak menampung risiko yang tinggi, kita ya harus sadar bahwa
riset itu tidak beda dengan pekerjaan high tech atau konsultasi. Ya, pekerjaan konsultan itu ya riset juga. Yang paling rendah resikonya kalau outputnya itu berupa laporan. Yang berikutnya, yang resikonya lebih tinggi adalah services. Resikonya lebih tinggi lagi adalah produk yang custom. Lebih tinggi lagi adalah mass product. Nah, kalau kita ikuti yang ada pola hilirisasi di BRIN, itu selalu bidik yang mass product itu, yang risikonya tertinggi. Sebetulnya itu yang risiko gagalnya paling tinggi. Nah, dalam kasus green economy, sebetulnya apa sih? Ya, kalau kita mengembangkan tema di situ, pastinya kan bagaimana kegiatan ekonomi atau perubahan alam itu ya, merusak lingkungan dengan limbahnya, dengan pemakaian energi yang eksesif, mengonsumsi air tawar, emisi thermal dan karbon, dan global warming. Dan kalau kita bawa ke tema-tema keilmuannya, ya nanti ada banyak ya caranya deteksi pencemaran, pengolahan limbah, penghematan energi, transmisi dan penyimpanan energi, ya termasuk baterai atau kinetic energy storage, konservasi air tawar. Nah, terus kemudian ada ketahanan terhadap bencana, dan value chain-nya di situ adalah kegiatan konservasi. Bagaimana kegiatan konservasi ini bisa melekat ke kegiatan ekonomi. Sebetulnya ini adalah green economy ini kalau ya kasarnya bisa dibilang begini, pasarnya itu dibentuk oleh peraturan. Kalau nggak ada yang ngatur, orang maunya selfish, maunya egois, gimana kegiatan ekonominya menerapkan prinsip ekonomi semurah mungkin. Kalau ada konservasi, pengolahan limbah, ini nambah-nambah biaya gitu ya, sehingga nggak dilakukan. Nah, ini hati-hati karena pasar yang seperti ini pasar yang sulit. Nah, kemudian blue economy, laut atau sky atau langit ya. Ya lingkungannya bersih, problemnya ada kalau ngomong maritim itu ada konektivitas transportasinya, ada sumber daya alam, ada biodiversity. Nah, ini kan sebetulnya ciri-ciri yang sebetulnya bisa kita kembangkan di Indonesia sehingga punya riset-riset yang nanti berujung pada apa kegiatan ekonomi, mana pasarnya, kemudian SDM-nya yang diserap berapa gitu ya. Kemudian riset atau pengabdian pada masyarakatnya ini mendukung kegiatan ekonomi yang mana, yang bagaimana ya. Di situ ya tentunya ya kita mesti fokusnya ke riset dan pengabdian pada masyarakatnya ini. Polanya nggak beda dengan yang green tadi itu. Selalu ada kegiatan ekonomi atau kegiatan konservasi didukung oleh kegiatan riset. Dan ada riset pasar juga. Ada riset pasar, dan yang penting kegiatan ekonomi ini berujung pada kenaikan GDP, tidak zero sum. Misalnya, risetnya itu untuk mendukung daya saing satu perusahaan dengan terhadap perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Nah, ini kalau secara makronya Indonesia, ini zero sum. Ya memang perusahaan itu tumbuh, tapi total nasional tidak tumbuh. Kenapa? Yang disubstitusi itu loh, produksi anak bangsa, bukan substitusi produk impor. Kalau substitusi produk impor, maka ini bisa dipastikan ada kenaikan GDP. Ya, kira-kira checklist yang demikianlah yang saya sangat harapkan dari Bapak Ibu sekalian supaya kita punya concern. Pertama, punya sudut pandang makronya bagaimana harusnya peran vokasi itu. Ya, vokasi itu harusnya punya peran strategis di mana. Kemudian lewat tema-tema riset itu, ya silakan saja apapun depannya, apapun yang di depannya, yang temanya itu pasti ujung pattern-nya di belakang. Itu seperti itu. Bagaimana kita bisa melibatkan orang lebih banyak, bagaimana kita bisa meraih pasar,
bagaimana riset ini bisa memberikan nilai tambah ke kegiatan ekonomi